Apalagi bahkan mengatakan bahwa ini akan ditutup sementara. Komitmen adalah energi. Inilah 7 tersangka. Selamat datang di RPD Channel. Seperti biasa, kami hadir untuk menyajikan berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Isu-isu yang tidak hanya menjadi perbincangan di dunia maya, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial dan politik yang semakin kompleks di negeri ini. Hari ini kita akan membahas berbagai peristiwa yang tampaknya saling berkaitan dan mencerminkan realitas Indonesia saat ini. Sebuah realitas yang semakin menimbulkan pertanyaan besar di benak banyak orang. Dari sebuah lagu yang menggebrak kesadaran publik tentang pungutan liar di institusi kepolisian, hingga gelombang protes mahasiswa yang mengusung tagline Indonesia Gelap sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat. Tak berhenti di situ, kita juga akan mengulas kasus dugaan korupsi yang mengguncang Pertamina. Sebuah kasus dengan nilai triliunan rupiah yang kembali mengingatkan kita bahwa praktek korupsi masih menjadi musuh utama dalam perjalanan bangsa ini. Isu-isu ini, meski berbeda, tampaknya memiliki benang merah yang sama. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem, ketidakpuasan terhadap kebijakan, dan keinginan besar untuk perubahan. Apakah ini sekedar gelombang sesaat? Ataukah awal dari sesuatu yang lebih besar? Mari kita bahas secara mendalam satu persatu. Baru-baru ini, grup punk asal Purbalingga, Sukatani, viral di media sosial setelah merilis lagu berjudul Bayar Bayar Bayar. Liriknya yang tajam menyoroti praktik pungutan liar oleh oknum polisi, mulai dari pembuatan SIM hingga pengurusan laporan barang hilang. Lagu ini langsung menuai perhatian publik dan media, memicu diskusi tentang integritas kepolisian. Musik sebagai media kritik sosial bukanlah hal baru di Indonesia. Sepanjang sejarah, banyak musisi menggunakan lagu sebagai alat untuk menyuarakan ketidakadilan. Namun, apa yang dialami oleh Sukatani menunjukkan bahwa kritik terhadap institusi tertentu bisa berujung pada konsekuensi yang tidak terduga. Tak lama setelah lagu mereka viral, para personil band Sukatani mengunggah video permintaan maaf kepada Kapolri dan meminta agar lagu tersebut dihapus dari media sosial. Video ini pun menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menduga bahwa mereka mengalami tekanan dari pihak berwenang. Ada pula yang menganggap ini sebagai tindakan menghindari masalah hukum yang lebih besar. Namun, tidak sedikit pula yang merasa kecewa dengan keputusan band tersebut, karena dianggap sebagai bentuk mundur dari perjuangan kebebasan berekspresi. Beberapa tokoh masyarakat seperti aktivis HAM menyoroti kasus ini sebagai contoh bagaimana kritik terhadap institusi negara masih menjadi hal yang sensitif di Indonesia. Dalam berbagai diskusi publik, muncul pertanyaan, apakah kebebasan berekspresi benar-benar dijamin dalam sistem demokrasi kita? Ataukah kritik yang menyentuh institusi tertentu dianggap sebagai ancaman? Polri sendiri menegaskan bahwa mereka tidak anti kritik. Dalam pernyataannya, mereka menyatakan bahwa selama kritik disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab, tanpa unsur pencemaran nama baik atau fitnah, maka hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun,
Kasus ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebab, meskipun secara hukum kritik diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tak kasat mata yang bisa membuat seseorang atau kelompok menghadapi tekanan setelah menyuarakan pendapat mereka. Reaksi masyarakat terhadap kasus ini pun beragam. Banyak yang mendukung Ben Sukatani dan menganggap lagu mereka sebagai refleksi realitas yang dialami banyak orang di Indonesia. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa penyampaian kritik sebaiknya dilakukan dengan cara yang lebih diplomatis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kasus ini bukan hanya tentang sebuah lagu, tetapi juga tentang bagaimana negara ini menghadapi kritik yang datang dari warganya. Ketika sebuah kritik disampaikan melalui seni dan mendapat respon yang begitu besar, itu menunjukkan adanya keresahan yang nyata di tengah masyarakat. Lalu, apakah kritik melalui seni seperti yang dilakukan Sukatani akan terus dibungkam? Atau justru ini menjadi awal dari gelombang kebebasan berekspresi yang lebih luas di Indonesia? Kita akan melihat bagaimana perkembangan kasus ini ke depannya. Di tengah kontroversi Ben Sukatani, gelombang demokrasi mahasiswa menggema di berbagai kota dengan tema Indonesia Gelap. Mereka turun ke jalan menuntut keadilan, transparansi, dan reformasi kebijakan pemerintah yang dinilai semakin tidak berpihak kepada rakyat. Aksi ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk pelemahan demokrasi, meningkatnya kasus pelanggaran HAM, serta kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro rakyat. Para mahasiswa membawa berbagai tuntutan, mulai dari kebebasan pers, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga reformasi hukum yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi. Namun, akankah suara mahasiswa kali ini didengar? Atau hanya akan menjadi gema yang hilang di telan hiruk-pikuk politik? Sejarah menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu memiliki peran besar dalam perubahan sosial di Indonesia. Dari era reformasi 98 hingga berbagai aksi belakangan ini, mahasiswa selalu menjadi ujung tombak kritik terhadap pemerintahan. Namun, berbeda dengan masa lalu, kini tantangan mereka semakin besar. Kebijakan pengamanan yang lebih ketat, pemanfaatan teknologi untuk memantau pergerakan demonstran, serta stigma negatif terhadap aksi-aksi protes menjadi penghalang yang harus mereka hadapi. Sementara mahasiswa berjuang di jalan, di meja hijau, kasus korupsi yang menyeret Pertamina mencuri perhatian publik. Dugaan penyalahgunaan anggaran hingga triliunan rupiah kembali menunjukkan betapa rapuhnya sistem pengelolaan keuangan di tubuh BUMN. Dalam laporan terbaru, ditemukan adanya manipulasi anggaran dalam proyek infrastruktur energi yang melibatkan petinggi perusahaan. Skema korupsi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pejabat internal hingga pihak eksternal yang mendapat keuntungan dari proyek fiktif. Masyarakat yang selama ini harus menanggung beban kenaikan harga BBM tertentu merasa semakin kecewa. Di saat rakyat harus berhemat, dana triliunan rupiah justru raib tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kasus ini mengundang respon keras dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, ekonom, dan aktivis anti korupsi. Mereka menuntut penegakan hukum yang transparan dan memastikan bahwa pelaku tidak lolos dari jeratan hukum hanya karena memiliki kedekatan dengan elit politik. Namun, akankah keadilan ini benar-benar ditegakkan? Ataukah kasus ini hanya akan menjadi satu dari sekian banyak skandal yang akhirnya menghilang tanpa penyelesaian yang nyata? Dari lagu protes, aksi jalan, hingga skandal korupsi, semuanya mengarah pada satu kenyataan: Indonesia berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan terus terjebak dalam bayang-bayang kelam? Ataukah ada harapan untuk perubahan nyata? Kita butuh kebebasan berekspresi yang dijamin, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih. Hanya dengan ini, Indonesia dapat keluar dari kegelisahan menuju masa depan yang lebih terang. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari kita tetap kritis, tetap peduli, dan tetap berharap. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.